Selamat siang Mbak Kisti, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi ETS pada mata kuliah pengantar tes psikologi dengan topik yang akan dibahas yaitu tes individu dan juga tes kelompok. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri, Suci Rahmawati. Saya Wisnu Lintang. Saya Janawaya Zahra. Saya Setia Kemulail. Saya Rizky Awalia. Jadi, yang pertama kita akan membahas tes individu dan juga tes kelompok. Tes individu adalah tes yang dilakukan satu persatu. Contohnya yaitu ketika seseorang duduk berhadapan dengan psikolog atau penguji. Dan tes ini cuma untuk dilakukan dengan sendiri. Tes ini biasanya dilakukan kalau ingin benar-benar paham seseorang secara detail. Misalnya untuk menilai kecerdasan, kepribadian, atau mungkin untuk diagnosis masalah psikologis. Ini juga berguna untuk kasus-kasus di mana butuh pendekatan yang lebih personal, misalnya untuk anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, atau dalam proses terapi psikologis. Jadi, tes individu unggul karena pengujiannya ini bisa langsung mengamati secara dekat, hasilnya pun biasanya akan lebih akurat. Nah, kalau tes kelompok itu berbeda. Tes ini dilakukan secara bersamaan untuk banyak orang. Tes kelompok ini biasanya lebih efisien karena bisa menilai banyak orang sekaligus dalam waktu singkat. Biasanya, tes kelompok dipakai kalau tujuannya mau melihat kemampuan umum dari banyak orang. Contohnya yaitu ketika seleksi masuk universitas atau perekrutan karyawan. Dengan tes kelompok, penguji bisa mendapatkan gambaran umum tentang kemampuan peserta dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun mungkin tidak sedetail tes individu, tapi untuk keperluan seleksi massal seperti ini, tes kelompok akan jauh lebih efektif. Kenapa kedua tes ini penting? Karena masing-masing punya keunggulan sendiri. Tes individu bagus untuk hal-hal yang butuh perhatian khusus dan mendalam, sementara tes kelompok lebih cocok kalau mau melihat kemampuan banyak orang sekaligus, biar lebih cepat dan juga praktis. Oke, selanjutnya ada tes individu. Seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, tes individu itu tes psikologi yang diberikan secara personal kepada satu individu pada waktu tertentu. Nah, dalam jenis tes ini, seorang penguji berinteraksi secara langsung dengan subjek yang sedang diuji. Tes individu ini seringkali lebih mendalam karena memungkinkan penguji untuk mengamati perilaku, respon nonverbal, dan hal-hal lain dapat memberikan informasi tambahan. Nah, tes individu ini ditemukannya tahun berapa sih? Jadi, tes psikologi individu ini ditemukan pada tahun 1905 oleh Alfred Binet dan Theodore Simon. Pada saat itu, pemerintah Prancis meminta Binet untuk mengembangkan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus dalam pendidikan. Nah, hasilnya adalah tes Binet-Simon yang menjadi tes kecerdasan pertama dan dasar dari banyak tes kecerdasan modern termasuk Stanford Binary Intelligence Scale. Nah, tes individu ini biasanya digunakan untuk mengukur beberapa karakteristik psikologis seperti IQ, kepribadian, kemampuan motorik, dan respons emosional. Tes ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis karakteristik individu secara mendalam, mengidentifikasi aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan motorik, atau respon emosional. Nah, yang terakhir adalah memberikan penilaian yang lebih spesifik dan mendetail yang biasanya tidak dapat diperoleh dari tes kelompok. Tes individu ini punya beberapa jenis. Yang pertama ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Ditemukannya pada tahun 1955 oleh David Westphal. WAIS ini adalah kecerdasan yang dirancang untuk menilai kecerdasan orang dewasa dalam beberapa dimensi, seperti kemampuan verbal, memori kerja, dan pemrosesan informasi. Yang kedua, ada tes Rosah. Nah, ini ditemukan pada tahun 1921 oleh Herman Rosah, seorang psikiater Swiss. Jadi, tes ini mengevaluasi respon individu terhadap gambar tinta abstrak untuk memahami proses berpikir bawah sadar. Yang ketiga ada Stanford Binet Intelligence Scales, ditemukan oleh tahun 1905 oleh Alfred Binet dan Theodore Simon. Nah, ini merupakan tes kecerdasan pertama yang dikembangkan untuk mengidentifikasi anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Tes IQ yang mengevaluasi kemampuan intelektual dan kognitif. Oke, selanjutnya itu ada
tes kelompok. Nah, tes kelompok ini tuh apa sih? Tes kelompok ini merupakan metode pengujian yang melibatkan banyak individu secara bersamaan dalam situasi yang sama. Tes ini juga dirancang untuk dilakukan dalam skala besar seperti tes untuk masuk sekolah atau tes untuk rekrutmen perusahaan. Umumnya itu tes kelompok ini tuh digunakan untuk menilai kemampuan atau karakteristik yang dapat diukur dengan cara yang beragam. Dalam situasi ini, peserta tes itu mendapatkan instruksi yang sama dan menjawab pertanyaan yang sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga mempermudah proses pengumpulan data massal. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu apa sih? Tujuan utamanya itu dari tes kelompok ini adalah untuk mengevaluasi berbagai aspek seperti kemampuan intelektual, karakteristik kepribadian, atau kemampuan kognitif dalam waktu yang singkat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan tes individu. Selain itu, tes ini tuh digunakan untuk memfasilitasi seleksi massal seperti dalam konteks penerimaan mahasiswa baru, seleksi pekerjaan, dan yang lain. Tes kelompok ini tuh memungkinkan organisasi atau lembaga pendidikan melakukan evaluasi secara efektif tanpa harus menghabiskan banyak waktu, sumber daya, atau pengujiannya satu persatu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh tes kelompok yang sering digunakan. Yang pertama itu ada tes Revenge Progressive Metric. Nah, tes ini tuh eh, adalah alat ukur kemampuan intelektual nonverbal yang sering digunakan untuk menilai kemampuan berpikir logis, penalaran abstrak, dan kecerdasan umum seseorang. Nah, bagaimana sih pelaksanaan tes ini tuh dan apa aja sih persiapan tes dan eh, prosesnya? Yang pertama itu ada persiapan tes. Nah, persiapan tes ini tuh pastikan peserta itu memahami instruksi umum. Lalu tempatkan peserta dalam situasi yang nyaman dan bebas dari gangguan. Selanjutnya, sediakan alat tulis seperti pensil atau pulpen. Nah, struktur tesnya itu terdiri dari serangkaian matriks atau pola geometris yang tidak lengkap. Setiap soal itu menyajikan sebuah pola dengan satu bagian yang hilang. Lalu peserta itu harus memilih satu dari beberapa pilihan jawaban untuk melengkapi pola tersebut. Nah, proses pengerjaannya itu seperti peserta diminta untuk menganalisis hubungan antara elemen di dalam pola. Tidak ada batasan waktu yang ketat, namun ada batas waktu umum yang direkomendasikan. Biasanya itu seperti 30 sampai 60 menit, tergantung versi tesnya. Dalam versi tes ini, paling umum standar progresif metrik ini terdapat 60 soal yang terdiri dari 5 set kayak pilihannya itu dari A, B, C, D, dan E dengan tingkat kesulitannya yang meningkat. Nah, penilaiannya itu seperti apa sih? Penilaiannya itu jadi setiap jawaban yang benar, skor satu dan skor akhir adalah jumlah total jawaban yang benar. Dan hasil tes kemudian itu dibandingkan dengan norma populasi untuk mendapatkan presentasi atau nilai kecerdasan relatif. Tes ini tuh sering digunakan juga bersama dengan alat ukur lain untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kemampuan intelektual. Nah, selain tes itu yang sangat sering digunakan ada juga namanya eh, tes intelijensi kolektif atau tes IQ. Tes ini tuh dilakukan serentak pada kelompok besar, biasanya lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya apa aja sih tesnya tuh yang dilakukan, terus bagaimana sih caranya tes tes ini tuh dilakukan. eh, jadi itu peserta tes kelompok ini tuh dalam tim yang biasanya terdiri dalam 3 sampai 6
orang. Lalu setiap kelompok itu akan bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan. Jadi instruksi awalnya itu setiap tim itu diberikan penjelasan tentang tujuan tes, durasi, dan prosedur pengerjaan. Nah, mereka ini tuh diberitahu bahwa kerjasama dan komunikasi akan menjadi kunci dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu penyusunan tugasnya itu, tugas ini tuh diberikan dalam tes beragam, tergantung pada apa yang ingin diukur. Contohnya seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Beberapa tugas ini tuh meliputi, yaitu seperti menyelesaikan teka-teki atau masalah logika, mengelola proyek sederhana bersama-sama. Nah, selanjutnya ada membangun sesuatu dengan alat atau bahan terbatas, misalnya seperti menara dari sedotan atau menyusun balok-balok kayu yang sebelumnya tuh sudah diacak dan sudah lalu menyusunnya itu sesuai dengan instruksi yang nanti apa namanya, instruksi yang diberikan oleh pengawasnya. Selanjutnya, penilaiannya itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu seperti keterampilan komunikasi. Eh, Apakah anggota tim ini saling mendengarkan berbagai ide dan mempertimbangkan pandangan satu sama lain. Selanjutnya, ada kerjasama tim. Apakah tim ini berbagi tugas untuk menyelesaikan masalah kolektifnya, secara kolektif, lalu kerjasama tim dan kreativitas tim. Oke, selanjutnya itu ada tes Mensotes Multipack Personality. Ini juga sering digunakan dalam kelompok untuk mengevaluasi berbagai aspek dan kepribadian gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan. Eh, Keuntungan dari tes kelompok ini adalah efisiensi dalam hal waktu, biaya, dalam waktu dan biaya, karena tes ini itu memungkinkan penguji pada banyak orang secara bersamaan. Namun, tes kelompok ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya itu adalah kurangnya individualisasi, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan unik setiap peserta. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, dari yang dijelaskan tadi, sekarang saya akan membahas tentang kekurangan atau perbandingan tes individu dan tes kelompok. Tes individu dilakukan secara personal, memberikan pengamatan yang mendalam, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, tes kelompok dilakukan bersamaan dengan banyak peserta sehingga lebih cepat dan lebih murah. Tetapi pengamatannya kurang detail, dan tes individu lebih fleksibel dan dapat terpengaruh oleh subjektivitas penguji, sedangkan tes kelompok mengikuti format tetap dengan minim subjektivitas. Terakhir, ada lingkungan uji. Untuk tes individu lebih terkontrol, sedangkan tes kelompok berada di lingkungan yang lebih terbuka sehingga tidak terkontrol. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Wisnu Lintang. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi tes individu dan kelompok dalam psikologi itu, baik tes individu maupun tes kelompok memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan, tes individu ini lebih mendalam dan personal, cocok untuk diagnosa yang memerlukan pengamatan intensif. Sedangkan tes kelompok lebih efisien dan cocok untuk seleksi atau evaluasi massal. Pemilihan jenis tes tergantung pada tujuan yang penilaian serta karakteristik subjek yang diuji. Terima kasih atas perhatian Mbak Kisti dan juga teman-teman. Demikianlah Boleh presentasi dari bertanya nggak? Kira-kira ada gambaran tesnya nggak? Ada, kita punya